Halo para Heto Lover, wibu dan otaku sekalian yang masih senang-senang aja dan masih waras setelah nonton begitu banyak anime romance meskipun dia tahu kalau dia itu masih jomblo juga sampai sekarang. Benar, kita ada di tim yang sama teman-teman. Good job. Dan ya, sesuai judul yang kalian baca, kali ini aku bakal merekomendasikan top 10 anime romance di mana seorang cowok tinggal dengan banyak cewek. Jadi sabar-sabar aja kalau kalian masih jomblo. Dan mending kita langsung aja ke list rekomendasinya, nggak usah banyak bacot. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wibu no Jidewa Warbes, ini dia Mato Shihei no Slave. Ya teman-teman, kalau kalian mau hoki macam MC kita ini, jadilah orang baik, rajin menabung, pandai mengerjakan pekerjaan rumah. Di sini, MC kita suatu hari saat pulang sekolah, Yuki Wakura MC kita ini tiba-tiba tersesat di pintu masuk Mato. Dia segera diselamatkan oleh Kyoka Uzen, kepala unit ke-7 Korps Anti-Iblis. Saat itu pula si Uzen menyadari potensi yang dimiliki si Yuki untuk membuat persiknya lebih efektif. Dia meminta si Yuki bergabung dengan Korps Anti-Iblis dengan menjadi budaknya, posisi yang mungkin lebih menyenangkan dari yang dia pikirkan. Intinya teman-teman, rajin menabung, pandai melakukan pekerjaan rumah, dan ya tentu saja baik hati. Dan kalian akan mendapatkan berkah macam MC kita ini. Love Hina, anime ini bercerita tentang Urashima Keitaro yang berusaha untuk lulus ujian masuk Universitas Tokyo atau Todai lah cuy, karena ingin mewujudkan janji masa kecilnya kepada seorang gadis tentunya. Secara tidak terduga si Keitaro menjadi manajer di Hinaso, sebuah penginapan yang telah menjadi asrama wanita, atau dalam budaya Indonesia lebih tepatnya disebut sebagai kos wanita lah cuy. Intinya teman-teman, anime ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian tonton tentunya, daripada kalian nonton anime sebelah dimana karakter utamanya itu udah menye-menye dan manganya udah lebih dari 300 chapter dan tidak ada progres sama sekali. Mending kalian nonton anime ini, meskipun gua agak benci juga dengan karakter utama kita yang agak mirip dengan karakter anime sebelah tersebut. Yuragiso no Yuna-san. Di sini Fuyuzora Kogarashi, seorang anak SMA biasa yang sejak kecil dapat melihat hantu. Suatu hari saat dia membutuhkan tempat tinggal, dia menemukan penginapan murah Yuragi yang dulunya adalah penginapan sumber air panas yang sangat populer. Biaya sewa penginapan ini kini sangat murah dikarenakan di dalamnya ada sesosok hantu yang berpenampilan seperti gadis SMA. Kehidupan baru Kogarashi bersama gadis hantu ini pun dimulai. Intinya teman-teman, aku menyarankan kalian untuk nonton anime ini dan juga tonton OVA-nya. Karena anime ini menurutku bagus saja, tapi aku lebih menyarankan kalian baca manganya. Dikarenakan di situ kalian akan mendapatkan fan service yang sangat wow tentunya cuy. Kanojo mo Kanojo, hidup kalian gak ada romance-romance-nya, apalagi kalau kalian menyukai genre harem, wajib nonton anime ini. Di sini Naoya baru saja mendapatkan pacar cantik Saki. Meskipun hubungan keduanya layaknya air dan api, tapi cinta mereka nyata macam cinta kalian kepada para waifu. Naoya bersumpah tidak akan pernah mengkhianatinya, hingga tiba-tiba Nagisa, gadis yang sangat imut, mengungkapkan perasaannya padanya. Tak ingin melepaskan gadis imut itu dan sadar tidak bisa mengkhianati Saki, dia mencoba berpikir logis macam otak kalian yang selalu berpikir logis kalau mikirin waifu. Naoya meminta izin langsung pada Saki untuk pacaran dengan mereka berdua. Intinya teman-teman, bagi kalian pecinta anime harem, wajib nonton anime yang satu ini cuk. Rokujo Manis Senderakusa bercerita setelah ayahnya dipindah kerjaan keluar kota, Kotaro harus menemukan tempat yang murah untuk tinggal sendiri saat bersekolah. Dia berpikir untuk menemukan kontrakan atau kos-kosan yang murah dan tidak terlalu besar. Pada akhirnya dia menemukan kos-kosan 6 petak dengan harga hanya 5.000 yen saja. Itu harga yang sangat murah cok. Dan apalagi pemilik kosannya adalah teman masa kecilnya yang memiliki wajah cantik dan seksi cuy. Tapi hidup indahnya berubah ketika ada pengunjung aneh yang datang ke kosannya. Suatu malam Kotaro dikunjungi oleh berbagai gadis, termasuk seorang hantu loli bernama Sanae, seorang Mahoshoujo yang canggung dan selalu sial bernama Yurika, seorang gadis Miko beropai yang tinggal di bawah tanah bernama Kiriha, dan seorang putri dari luar angkasa yang sunderenya kagak ketolong bernama Tiamilis. Keempat gadis tersebut mengklaim bahwa mereka perlu memiliki apartemennya untuk alasan mereka sendiri. Karena itu Kotaro harus segera pergi. Tapi dia tidak mau melepaskan apartemen murahnya tanpa perlawanan cuy. Jadi teman-teman, anime ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian tonton tentunya. Dan jangan lupa juga baca light novelnya cuy. Korea wa zombie desu ka? Tidak semua zombie itu mengerikan. Suatu malam saat pulang dari toko, Aikawa Ayumu menjadi salah satu korban dari pembunuhan berantai. Namun tak lama kemudian dia dihidupkan kembali sebagai zombie oleh seorang gadis necromancer bernama Eliwood Halseysein. Ya gitulah namanya cuy, susah banget disebutnya. Sejak saat itu Ayumu menjadi pengawal Eliwood. Malamnya kejadian lainnya menimpanya lagi. Ayumu tak sengaja menghilangkan kemampuan seorang gadis penyihir bernama Haruna, yang kemudian membuat Ayumu terpaksa harus melawan makhluk jahat bernama Megalo sebagai pengganti Haruna yang kehilangan kemampuannya.
Intinya teman-teman, kalau kalian lagi nyari anime, komedi dengan action yang mantap, aku sangat menyarankan nonton anime ini tentunya cuy. Template Akimitsu Akagami selalu diingatkan oleh Bapak kalau tidak ada orang yang bisa hidup sendirian. Jadi teman-teman, ingat perkataan Bapak Akagami ini, jangan menjomblo terus dan hidup di kamar. Ya, di sini Akimitsu tak memperdulikan perkataan Bapak yang tak meyakinkan itu dan tak ingin juga hidup seperti bapaknya yang seorang penggila wanita tentunya, cuy. Suatu hari pertemuannya dengan seorang gadis membuat tekadnya goyah. Karena itu dia memutuskan untuk menjadi biksu untuk meneguhkan kembali tekadnya dan meninggalkan kesenangan duniawi. Dan ya, namun siapa sangka kuil yang ditujunya ternyata adalah penuh dengan gadis imut dan menawan. Ya, ditambah lagi bohai cuy. Jadi kalian wajib nonton anime ini kalau kalian penyuka anime harem cuy. Megami Ryo no Ryobokun. Bagi kalian penyuka genre shota harem, wajib banget nonton anime ini. Sangat gue rekomendasikan tentunya cuy. Di sini, Koshi Nagumo, anak laki-laki berusia 12 tahun yang ditinggalkan ayahnya setelah rumah mereka terbakar. Suatu hari, seorang gadis bernama Minerva menemukannya terbaring di trotoar dan membawanya ke asrama kampus khusus perempuan yang terkenal karena penghuninya yang bermasalah. Yang mengejutkannya, Koshi diminta untuk menjadi ibu asrama mereka. Hari-hari konyol dan panas Koshi bersama para perempuan yang lebih tua darinya pun dimulai. Intinya teman-teman, anime ini sangat gue rekomendasikan untuk kalian lihat. Karena ya tentunya banyak pemandangan yang wajib kalian lihat cuy. Megami no Cafe Teras berlatar cerita di sebuah kedai kopi tua yang berada di tepi laut. Rumor ada dewi di sana. Familia adalah sebuah kedai kopi yang ditinggalkan oleh seorang nenek, Hayato Kusakabe, kembali ke kampung halamannya untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Ia sebenarnya ingin segera menutup kedai kopi peninggalan neneknya dan menjadikannya tempat parkir. Namun sesampainya di sana, ia justru disambut dengan celana dalam dan para gadis telanjang. Pertemuan tak terduga yang membuat kisah komedi romantis, kisah harem bersama 5 gadis cantik di kedai kopi di tepi laut, sangat gue rekomendasikan untuk kalian tonton tentunya teman-teman. Dan bagi kalian yang belum nonton anime ini, sangat gue rekomendasikan lah tentunya untuk kalian tonton, wajib banget dah cuk. Monster Musume no Oisasan. Dr. Glenn merupakan dokter spesialis monster yang bekerja bersama asisten lamianya bernama Sapen di klinik Kota Lidron. Anime ini mengikuti kisah Dr. Glenn bersama Sapen dalam menangani bermacam-macam pasien gadis monster. Dari mulai centaur yang terluka karena pertempuran, cedera putri duyung, hingga menjahit luka golem. Dr. Glenn melakukan pekerjaannya dengan cekatan dan percaya diri. Jadi, bagi kalian yang mempunyai fetis gadis monster, wajib banget nonton anime ini. Karena kalian bakal ngelihat gadis monster yang terangsang lah intinya pas dirawat si dokter. Ya, mungkin cuma itu aja yang bisa gue tampilkan di video kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan kalau bisa, share juga kepada teman-teman wibu kita yang ada di seluruh dunia. Kalau di Mars ada, kirim juga lah, oke? See you, bye-bye!